Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, seprofesi sebagai trader saham atau swinger atau investor. Bagaimana beberapa hari ini IHSG masih digonjang-ganjing naik turun ya. Masih seperti yang kemarin kita prediksi, dia kemungkinan dia masih akan sideways di area-area ya yang kemarin lah. Masih belum beranjak apakah dia mau naik atau mau turun gitu kan. Kembali lagi di sesi analisa bareng Uncle. Dan apa ya? Beberapa hari saya nggak ikut mantau market, nggak ikut meramaikan khasanah per tradingan karena kebetulan alhamdulillah dikasih rejeki anak saya lahir, jadi nggak bisa bikin video juga beberapa hari kemarin. Biasanya hari Senin, Rabu sama Jumat kan saya ngasih request buat teman-teman. Kebetulan Jumat sama Senin kemarin saya nggak bisa bikin analisa gitu kan, dan baru hari ini bisa saya sempatkan untuk bisa bikin analisa. Ada beberapa request yang tadi sudah di list oleh teman-teman yang ada di grup Angkelmologi. Nanti kita bedah bareng, kita lihat bareng, kita analisa bareng, biar kita bisa sama-sama belajar, biar kita bisa sama-sama mengoreksi kalau ada yang salah gitu kan. Sebelum kita lanjutkan, saya mau terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Angkelmologi. Sekarang sudah mulai rame, sudah pada ngobrol, ini sudah pada berdebat. Entah berdebat apa terserah, yang penting pokoknya berdebat dengan damai ya. Ada yang bilang MNC ARB ya, sah-sah aja nggak apa-apa. Karena dengan kenaikan hari ini pun belum belum tentu besok akan lanjut naik, atau belum tentu juga besok akan turun gitu kan. Jadi kita memang nggak tahu, kita hanya bisa memprediksi. Yang lain selebihnya biar Bandar yang berbicara. Itu aja. Ya, sebelum masuk ke sesi analisa, saya masih akan iklan gitu kan. Ya, dari kemarin kan saya udah info kalau misalnya Angkelmologi rencananya ada kelas di tanggal 23 sampai 24. Nah, kebetulan karena sesuatu hal, terutama saya yang nantinya akan menyampaikan materi itu masih agak ribet gitu dengan sesuatu hal, jadinya akhirnya kelasnya ini nanti akan kita undur di tanggal 30 sampai 31 Juli. Nah, tadi saya sudah infokan untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup kelas. Saya mohon maaf sekali lagi karena ya kejadian tidak terduga gitu kan ya. Ya rezeki ya, kejadian tidak terduga gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di grup, terima kasih sekali lagi bisa mengerti. Nanti kelas bisa kita tetap jalankan di tanggal 30 sampai 31. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung kelas, silahkan ikut gitu kan. Silahkan bergabung masuk aja di grup Angkelmologi, nanti ada linknya di deskripsi. Saya cantumkan, silahkan masuk lewat link. Nanti yang kita pelajari itu ada fase-fase market saham seperti apa, terus basic technical analysis, moving average dan stokastik yang pas kita pakai itu settingannya berapa, terus bagaimana kita membuat trading plan, bagaimana kita membuat money management, bagaimana kita mengatur psikologis trading, dan tentunya metode screening saham, mencari saham-saham yang berpotensi, baik itu untuk harian, baik itu untuk swing gitu kan. Terus nanti ada free bonus. Yang pertama ada rekomendasi saham selama 1 bulan, dan 1 bulan ini dihitungnya nanti setelah kelas berakhir gitu kan. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang, teman-teman langsung bergabung ke grup kelas, dan rekomendasi setiap hari sudah kita kasih, sudah dapat. Ada yang langsung jalan, ada juga yang masih disimpan, bisa untuk
beberapa hari ke depan gitu baru jalan. Jadi teman-teman jangan panik kalau misalnya ada rekomendasi yang memang belum jalan, kita selalu pilihkan rekomendasi-rekomendasi yang apa tidak beresiko tinggi gitu, tidak gorengan akut gitu yang sekiranya bisa ini. Biasanya kalau yang gorengan akut nanti pas eh, lagi jam market gitu saya ada nyeletuk gitu, masuk ke sini. Nah, biasanya saya kasih juga khususnya di grup kelas gitu kan. Terus konsultasi portofolio kalau ada teman-teman yang masih nyangkut gitu, mau bingung mau diapain, silahkan tanya-tanya ke kita. Terus ada grup diskusi khusus tadi sudah saya jelaskan, sama gosip mingguan. Gosip mingguan ini nanti situasional aja, bisa 1 minggu sekali atau bisa 2 minggu sekali atau seperlunya kita aja. Kalau misalnya kita perlu diskusi gitu ya silahkan. Nanti kita diskusi bareng lewat Zoom. Nah, ini belajarnya juga kita belajar lewat Zoom ya, bukan bukan saya ngasih video, tapi kita belajarnya live lewat Zoom. Nanti saya ngasih materinya juga lewat Zoom, bukan lewat video tutorial. Jadi gitu ya, masa mau trading saham gitu kita masih blank gitu, nggak tahu apa-apa, asal beli, asal ini. Kalau misalnya pas lagi beruntung kita bisa cuan gitu kan, tapi kalau pas lagi marketnya lagi nggak bersahabat, menghadapi market yang turun, market yang biris ya di situ kita harus hati-hati. Untuk biayanya sendiri, biayanya 350.000 ya. Silahkan barangkali ada yang mau investasi ilmu, murah atau mahal silahkan dicek di tempat-tempat lain gitu kan, di grup-grup lain. Ya ini hitungannya masih masih murah kalau menurut saya ya, karena yang pertama paling penting itu sebenarnya investasi ilmu gitu kan, bisa kita pakai sampai nanti. Jadi gitu, kita trading tenang, kita trading santai gitu kan. Oke, itu aja untuk iklan kali ini. Nah, kita langsung aja membahas mengenai analisa saham. Yang pertama kita harus akan membahas IHSG. IHSG seperti yang dari kemarin-kemarin saya sampaikan juga, kemungkinan dia masih akan sideways. Sideways-nya ya di area sini, di area garis merah yang ini sampai garis merah yang ini gitu kan. Kalau misalnya dia break dari dua garis merah ini ya berarti dia udah mulai uptrend. Kurang lebih seperti itu, dan hari ini dia ditutup merah apa hijau ya ini ya. Di sini opennya berapa nih? Kita lihat opennya 6034 dan close-nya di 6029. Jadi memang merah ya. Koreksi lagi IHSG di bawah koreksi sudah biasa, kita sudah menghadapi IHSG yang koreksi. Kemungkinan bisa jadi besok dia masih akan koreksi ke area-area sinilah, ke area-area bawah sini. Nanti mantul lagi ke atas gitu, break, dia berjalannya di area-area sini, break, baru dia akan uptrend. Mudah-mudahan seperti itu. Langsung aja kita masuk ke saham-saham yang tadi di request sama teman-teman di grup Uncle-mology. Kalau misalnya teman-teman pengen ikutan gitu request saham, silahkan masuk ke grup Uncle-mology. Ada linknya nanti di deskripsi. Yang pertama ada BNBA. BNBA hari ini oke ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari candlenya juga hijau dan volumenya juga lumayan, tapi di sini stokastiknya masih mengarah ke bawah. Kita belum tahu ini apakah dia konfirmasi untuk up lagi atau bagaimana. Kalau misalnya teman-teman yang punya di 1455 ya masih bisa santai-santai aja. Pokoknya dia target pertama itu dia ke sini dulu. 1620 itu target pertama. Syukur-syukur dia bisa break sampai ke 1745. Dia akan nutup gap ini. Ini kan masih banyak gap sebenarnya. Jadi ini BNBA ini masih utang untuk naik ke atas nutup gap ini. Cuman kita kadang nggak tahu gap ini akan ditutupnya kapan. Ya, kita hanya bisa mengikuti alurnya aja. Kita nggak tahu. Kita hanya bisa memprediksi. Mudah-mudahan sih ini dengan hari ini hijau ini dia besok masih akan lanjut naik. Kemungkinan kalaupun dia koreksi paling koreksinya ke area sini 1355. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen masuk gitu, pengen ngambil ya tungguin aja di 1310 sampai ke 1400-an lah. Itu lebih aman.
daripada kita ngejar gitu kan. Tapi kalau misalnya dia besok opennya langsung kenceng, ya silahkan aja diambil di harga open secukupnya aja kalau mau TP. Yang jelas target pertamanya dia ke sini 1755 sampai 1755. Kalau misalnya dia break, ya lanjut lagi ke atas bisa sampai ke 2000-an. Itu untuk BNBA. Selanjutnya ada agro. Agro ini ada yang nanya kemarin di grup kelas itu. Agro dia kan udah all time high, targetnya ke berapa? Kalau untuk menentukan saham-saham yang targetnya sudah all time high, biasanya saya menggunakan Fibonacci extension. Nah, ini kebetulan kemarin saya narik dari sini awal dia dia naik gitu kan, terus habis itu dia koreksi sampai dia naik lagi. Saya tarik dari sini ke sini, terus saya ambil koreksinya. Nah, kemarin saya bilang itu yang penting dia ke 2420 dulu gitu kalau nggak salah ya. Jadi dan hari ini alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah hari ini sampai ke 2420 dan sudah di TP. Itu rezeki gitu. Oke. Kalau misalnya yang belum punya ya tungguin aja lah di area sini lebih menarik ya, 2150 sampai 2210 itu lebih menarik daripada kita ngambil yang di area atas ini. Mudah-mudahan besok kalau misalnya dia masih akan koreksi, ya koreksinya area sini. Area yang 2150 ini. Itu untuk agro. Kita lihat dulu agro kalau secara bandar-bandarannya ya hari ini banyak yang masuk dan top 5-nya ada LG, CP, PD, SKI, DR. Sama YU juga ada masuk, AZ juga pada ngambil juga. Ini kalau misalnya net broker summary-nya, kalau kita dari bandarmologinya hari ini dia distribusi tapi masih ada yang nampung tadi kan kita lihat. Tapi dengan kondisi yang kayak tadi, yang kayak ini justru saya lebih khawatir gitu kan. Takutnya dia akan distribusi lagi besok-besoknya. Ya, jadi yang bagian kanan ini lebih sedikit daripada yang kiri. Yang masuk sudah banyak gitu kan. Kemungkinan juga retail yang tertarik untuk masuk sudah banyak. Dan bandar yang ambil gede juga masih ada, memang masih ada. Mudah-mudahan ini diakum. Jadi biasanya kalau misalnya masih terlalu banyak yang retail di dalam, dia dibawa koreksi dulu biasanya, ke area sinilah. Yang tadi ya maksimal ke area 0,382 ke 2080. Syukur-syukur bisa sampai situ kan, kita ngambil di situ terus dia dinaikkan lagi. Oke, itu untuk agro. Yang ketiga ada becap. MNC hari ini entah ya ada berita apa saya nggak tahu. Yang jelas MNC hari ini ngacir semua, becap terus BABP terus BHIT juga ngacir. Punya di 119. Agak lumayan pucuk ya. Di sini yang saya notice ya, yang catatan dari saya itu volumenya hari ini nggak terlalu besar. Ya, jadi kemungkinan belum ada akumulasi yang besar gitu. Kemungkinan belum akan dinaikkan kencang gitu. Kalaupun dia besok naik, targetnya ke sini ke 130-an dulu. Kalau misalnya break, dia akan ke resisten yang sebelah sini 141 sampai 145. Nah, kalau teman-teman yang punya di 119 ya udah profit, berarti kan di tutupan ini kalau dia koreksi ya mudah-mudahan dia masih ditahan di area supportnya di sini. Di area ini aja lah. Nah, sampai sini. Mudah-mudahan dia masih ditahan di area ini. Kalau misalnya break dari area ini, kalau saya mending keluar dulu gitu, karena MNC itu kadang agak susah untuk diprediksi gitu ya. Jadi kalau memang sekiranya memang break support yang bawah ini, kalau saya mending keluar. Tapi kalau misalnya dia besok naik, ya targetnya ke sini dulu lah. Nih,
ke 130-an. Kalau misalnya break dan bertahan ya paling ke resisten yang atas ini 141 sampai 145. Itu untuk BCAP. Selanjutnya ada BBHI. BBHI BBHI masih ini sih ya. Punya di 2880. 2880. Waduh, di high-nya hari ini ya. Di high-nya hari ini. Di keep aja dulu. Kalau misalnya memang nggak mau cut loss, mudah-mudahan dia hanya dia nggak sampai mau nutup gap ke bawah ini karena di sini ada gap. Jadi ya teman-teman waspadanya di sini sih. Waspadanya di area gap ini. Kalau misalnya besok di bawah turun lagi dan teman-teman mau average ya tunggunya di area ini 2150 sampai 2340 lah. Nah, silakan teman-teman average kalau punya di 2880 kan udah tinggi ya, ketinggian ya. Jadi, kalau misalnya BBHI ini ditarik naik lagi, teman-teman cepat kejemputnya. Secara volume hari ini lumayan agak besar. Yang jualan juga menurut saya nggak terlalu banyak ini. Kalau kita lihat candlenya masih ada tekanan beli juga. Mudah-mudahan besok naik. Kalau misalnya dia naik, targetnya ya paling ke sini dulu. Ke area 3000-an dulu. 3000 sampai 3080. Ya, ke area ini. Sini 3070. Nah, kalau misalnya dia break ya paling ke sini. Ke area 3290-an. Kalau break lagi ya pasti ke sini ke 3700. Mudah-mudahan besok dia ngacir karena kalau BBHI ini kan dia kemarin kan naiknya udah lumayan kencang juga. Jadi memang wajar kalau ada koreksi, kalau dia harus koreksi. Selama dia koreksinya koreksi wajar ya kita masih bisa keep gitu kan. Kita lihat dulu bandar-bandarannya BBHI. BBHI agak lemot. Nah, BBHI banyak yang buang dan masih banyak juga yang nampung. Jadi menurut saya masih bisa untuk di keep. Secara satu harian dia akumulasi ya, ada yang ngambil banyak ini hari ini. Dan asing juga masih terus akumulasi. Belum ada tanda-tanda distribusi, jadi masih aman kemungkinan ini, cuman harus bersabar aja sebenarnya. Kita lihat dari mana ya? Dari sini kan dia udah naik kenceng gitu, naik tinggi ke sini kan. Jadi dia memang harus koreksi dulu. Setelah koreksi nanti baru dia ngegas lagi. Itu untuk BBHI. Selanjutnya ada Pegas punya di berapa? 996. Punya di sini dong berarti pas di support bawah sini ya. 996. Masih aman kalau ini. Jadi masih bisa di keep. Mudah-mudahan sih ini dia nggak ngeprank lagi gitu kan, nggak seperti yang di sini kemarin kan. Dia sempat naik habis itu ternyata turun lagi. Tapi dia ditahan di area sini sih, di area supportnya. Ini bisa jadi support kuat dia di 990. Kalau misalnya dia turun ke bawah 990 baru kita harus waspada gitu. Tapi kalau misalnya punya di 996 dan posisi sekarang pasti udah profit dong. Udah lumayan. Saya tadi ngambil di buy close sih 10.35. Mudah-mudahan sih besok dia masih akan lanjut ya. Kalau kita ngelihat dari stokastik juga dia masih mengarah ke atas, mengarah tinggi juga. Hari ini dia nggak kuat break area resistnya di 10 berapa nih? 10.55. Jadi dia turun lagi akhirnya, mudah-mudahan besok dicoba lagi untuk di break up ke atas lagi. Mudah-mudahan bisa, jadi bisa mudah-mudahan dia konfirmasi uptrend lagi. Karena Pegas ini kan udah turunnya udah lumayan kan tuh. Udah berapa nih? Ada juga yang punya 1.500 tuh. Dari atas sini dibawa ke bawah sini masih santai. Nggak masalah. Kalau saham-saham kayak gini masih bisa disimpan lah, karena dia nanti tunggu pas IHSG mulai bullish lagi baru biasanya dia ngegas. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya tungguin aja di area sinilah 10.10
sampai 10.35 ya. Itu menurut 10.30 lah. Menurut saya masih oke, masih wajar, masih aman gitu kan. Stop lossnya di mana? Di 990 kalau misalnya mau dipakai untuk swing. Tapi kalau fast trade ya target terdekatnya ya paling ke sini 10.55. Itu untuk Pegas. Selanjutnya ada JSKY. JSKY punya di 137. 137. Oh, masih profit. Eh Sayangnya hari ini volumenya nggak terlalu besar ya. Jadi memang dia naik hari ini, cuman tidak disertai dengan volume yang besar. Kalau secara stokastik kan dia masih ada di area-area oversold-nya ya. Oversold, mudah-mudahan dia cepat-cepat naik gitu. Tapi dia sudah mengarah ke atas. Nah, dia sudah mengarah ke atas. Dari sini dia merangkak naik dikit-dikit, dan di sini dia masih turun, tapi secara stokastiknya dia naik. Kemungkinan ya nggak lama lagi lah, mungkin dia akan gas. Target pertamanya, target terdekatnya dia paling ke area sini 148 sampai 150. Kalau misalnya break dia bisa, ini kan ada gap nih. Nah, gap ini bisa narik dia untuk naik. Ini kan gap nih. Meskipun kecil tapi dia ada dosa istilahnya ya. Jadi kemungkinan dia akan ditarik ke atas dulu. Entah itu nanti setelah itu koreksi lagi atau bagaimana, kita belum tahu. Mudah-mudahan sih dia naik. Kalau misalnya punya di 137 ya masih aman lah. Kita coba lihat bandar-bandarannya. Nah, dia masih akumulasi, tapi akumulasi dikit-dikit. Ngambilnya dikit-dikit. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan dia baru mulai manggung lagi ya. JSKY ini gorengan-gorengan enak gitu, gorengan gurih. Dan asingnya masih akumulasi juga, meskipun ada selingan-selingan sedikit-sedikit distribusi, tapi nggak apa-apa, masih oke lah, nggak terlalu distribusi besar gitu kan. Dan di sini kita lihat juga BK masih ngumpulin barang ya, dia ngumpulin barang. Kemungkinan sih dari kemarin dia mulai ngumpulin BK, AK, XC. XC ini apa ya? XC ini kalau nggak salah ajaib ya. Terus MG juga masih ada barang, XA juga, GR. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dia akan naik. Itu untuk JSKY. Selanjutnya ada PPRO. Properti juga hari ini manggung ya. Kayak WSKT, Wika juga kalau nggak salah tadi pada naik, termasuk PPRO juga kan. Punya di 72. Punya di 72 mau di sini ya. Masih aman. Kalau misalnya besok di bawah turunnya paling ke area sini 70 ke 69 sampai 70-an lah. 71 gitu. Mudah-mudahan masih aman sih. Kalau misalnya teman-teman di bawah turun dan takutnya dibawa ke sini nih. Ini kan ada gap nih. Nih. Di sini ada gap. Nah, kalau mau average, lebih amannya, lebih baiknya di gap ini, di area gap ini 68 sampai 69. Tapi kalau misalnya dia besok langsung naik, targetnya paling ya ke sinilah, ke area sini dulu. Ini targetnya 78 dulu. Kalau misalnya break, baru dia targetnya ke 8485. Syukur-syukur kalau langsung break gitu kan, dia panjang gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Ya masih aman kalau punya di 72. Hari ini juga dia sudah break ininya, super trennya ya. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut naik lagi. Untuk PPRO kita coba lihat untuk bandar-bandarannya. PPRO, nah kayak gini menarik nih. Jadi yang ngambil itu gede-gede, yang ngambilnya yang buang banyak tapi yang ngambilnya dikit tapi ngambilnya gede-gede. Ini menurut saya bagus ini. Bisa di keep aja dulu, kalaupun dia koreksi paling ya koreksi ke area yang tadi saya sebutkan. Kalau secara bandarmologi hari ini dia mulai akumulasi, mudah-mudahan besok nggak langsung distribusi gitu kan. Masih ada kesempatan kita untuk TP dulu gitu, siapa tahu dibawa ke 78 dulu gitu kan.
Mudah-mudahan ke situ dulu baru kita TP, terus habis itu diturunkan ya terserah gitu. Nanti kita masuk lagi gitu. Kalau misalnya memang mau swing ya silahkan, kalau dia break dari 68, nah kita keluar dulu. Itu kalau swing. Tapi kalau misalnya teman-teman yang fast trade bisa jual sebagian dulu di 78. Kalau sekiranya masih rame gitu dia lanjutnya ke 84 85. Oke. Selanjutnya ada CTRA. CTRA hari ini banyak yang jualan kalau menurut saya ya. Cuman dia masih sideways sih di bawah di area-area sini di 875 sampai ini area sideways-nya sampai 970. Kalau misalnya dia belum bisa break 970, kemungkinan dia masih akan bergeraknya di sini-sini aja, di area sini aja. CTRA punya enggak ditulis. Kalau misalnya mau masuk, tunggu aja. Kalau syukur-syukur bisa dapat di area sini 890-an lah, 885 gitu sampai 900-an. 900 lah, 885 sampai 900 itu lebih aman. Ya, kalau dia koreksi kan besok ke situ, ke area situ 900-an gitu kan. Mudah-mudahan yang mau koleksi sebenarnya CTRA ini bisa sih untuk apa namanya? Untuk saham swing gitu kan. Opsi belinya di mana? Di sini paling di area 875 sampai 900. Nah, stop lossnya dibikin di bawah 875, 870 kita keluar gitu. Targetnya kalau yang paling terdekatnya itu ya break dulu area 960 ini. Tadi sempat naik ke sana, cuman akhirnya dia nggak kuat kan, akhirnya turun lagi. Kalau misalnya dia udah break ke sini 960 sampai 970, kemungkinan dia bisa terkonfirmasi uptrend. Itu untuk CTRA. Selanjutnya ada BBRI. BBRI punya di 3910, 3910. Wih, di barang kapan ini? Sini, barang sini ya 3910. Ini saya belum tahu ya, apakah berita harga red isunya dia udah keluar atau belum untuk BBRI ini. Cuman kalau secara tren dia belum terkonfirmasi untuk uptrend ya. Tapi di sini kita lihat stokastiknya sudah keluar dari area oversold-nya. Kalaupun BBRI ini kan agak berpengaruh dengan IHSG. Jadi kita kalau IHSG hijau ya kemungkinan besar dia hijau. Tapi kalau IHSG merah kemungkinan besar dia tertekan. Gitu kan. Kita coba lihat kalau punya di 3910, sebaiknya kalau dia turun lagi ke area sini 3730 sampai 3760, silahkan teman-teman average. Jadi untuk menurunkan average kita biar nanti kalau naik cepat kejemput gitu kan. Tapi kalau tujuannya memang untuk invest jangka panjang gitu, ya udah diemin aja sampai akhir tahun gitu kan. Biasanya window dressing kan dia suka suka ditarik gitu kan. Ini di sini ada gap sih kecil, meskipun kecil tapi dia ada gap. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini dia akan mencapai gapnya ini. Gapnya di 3960 sampai 3970 gitu kan. Kalau misalnya yang belum punya ya amannya ngambil di area sini 3750-an. Ya tadilah 3730 sampai 3760 itu lebih aman daripada kita belum tahu ada kepastian dari BBRI ini. Karena takutnya kan kalau isunya harga rate isunya kan 3.300 sekian ya, takutnya ditarik sampai ke 3.500, itu yang kita khawatirkan. Selanjutnya ada BEX. BEX masih oke nggak ya? Menurut saya ini sudah oke. Dia kemungkinan besok masih lanjut ya. Kita lihat dari stokastik ini juga dia mengarah ke atasnya kencang banget kan. Mudah-mudahan dia masih lanjut besok. Kalau dia koreksi ya koreksinya paling ke area sinilah 89 sampai 91. Nah, teman-teman waspada juga ini. Ini kan ada gap nih. Gap di 87 sampai 90. Nah, itu
Teman-teman harus waspada dulu. Kalau dia turun, tutup gap dan dia naik lagi, silahkan diambil. Kalau misalnya mau ngambil ya, mau coba-coba ambil. Tapi kalau misalnya besok dia langsung naik kenceng gitu kan, maksimal teman-teman silahkan ambil di harga maksimal 95. Itu lebih aman. Atau 96 lah, 96 gitu kan. Itu lebih aman. Targetnya kemana? Targetnya ya ke sini. Ke 98 sampai 100 dulu. 98 sampai 100. Kalau misalnya dia break, dia lanjutnya ke 102 sampai 100 sinilah, ke area sini. Ini target yang agak jauhnya. Nah, target yang lebih jauhnya ke sini. 113. Nih. Ini untuk BEX. Kita coba lihat untuk bandar-bandaranya. BEX. Akumulasi, dia sudah mulai akumulasi. Cuman hari ini memang dia volumenya nggak terlalu besar ya. Jadi di sini ada volume besar, tapi candlenya seperti ini. Kemungkinan indikasi banyak yang jualan dan beberapa hari ini diakumulasi lagi. Jadi sepertinya kalau misalnya dia besok masih diakumulasi ya, bergeraknya di area-area sini 90 sampai 94. Kalaupun dia naik tinggi ya paling ke area ini 98. Oke. Itu untuk BEX. Selanjutnya ada KPIG. KPIG ya karena MNC hari ini kan ada berita apa ya, hari ini naik semua, termasuk KPIG juga ini. Besok masih lanjut apa enggak, harus waspada karena di sini volumenya kecil banget. Dia memang naik hari ini tapi dengan tidak disertai dengan volume yang besar. Kalau secara stokastik sih dia sudah di oversold ya. Jadi harusnya sih sudah mulai ditarik naik, dan dari kemarin dia memang ditahan di area sini. Ditahan di area ini. Mudah-mudahan dia nggak turun lagi ke bawah 105 gitu. SL-nya di 103. Nah, kalau dia turun di bawah 105 di 103 kita cut loss gitu kan, daripada kita di bawah turun lagi. Karena ya seperti yang biasa saya bilang, MNC itu prediksinya agak susah karena bandarnya agak tidak bisa diprediksi gitu kan. Kita ikut dia turun, pas kita cuman lihat aja dia naik kencang gitu kan. Karena kemungkinan KPIG masih banyak yang nyangkut retail juga. Kita kalau misalnya besok dia naik dan dia berhasil break dari area 110, targetnya ke 117 sampai 120. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ya ke 125 gitu kan. Kalau misalnya lanjut lagi ya ke 133. Itu targetnya untuk KPIG. Kita coba lihat bandar-bandaranya. KPIG hari ini akumulasi tapi kecil ya. Nih kita lihat juga. Kita lihat sendiri kan di sini akumulasi tapi dia kecil. Jadi enggak, makanya volumenya juga di sini volumenya kecil. Kita lihat, nah di sini juga seimbang gitu kan. Jadi kurang menarik kalau menurut saya sih. Itu untuk KPIG. Selanjutnya ada friend di 117. Aduh, saya juga masih punya di 117 tuh sampai udah dapat for sale. Biarin lah. Besok paling dijual itu. Sebenarnya selama dia nggak break dari kotak hijau ini, menurut saya sih masih aman ya. Tapi memang kita harus sabar gitu kan, harus sabar menunggu gitu kan. Dia masih berada, pergerakannya masih di sini aja di 108 sampai sini 120. Itu pun tertingginya di 120 selama 1 minggu ke belakang gitu kan. Mudah-mudahan sih segera diakumulasi. Tapi kalau misalnya kita melihat dari stokastik ini, dia kan dead cross ya. Takutnya dia besok koreksinya ya ke area 108. Ke area sinilah 105 sampai 108. 110. Takutnya di situ. Nah, kalau teman-teman nggak mau CL, besok dia turun ke area 105 sampai 110, teman-teman silahkan average.
dua kali lipat gitu kan, 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya dia naik dikit, kita langsung kejemput. Sebenarnya masih menarik sih kalau friend menurut saya ya. Cuman memang harus bersabar dan kita nggak tahu nih naiknya kapan. Itu yang agak susah. Kita lihat bandar-bandarannya, friend. Nah kan, ini udah terlalu banyak yang ambil gitu kan, barangnya tercecer di mana-mana. Jadi banyak yang, kalau ada yang mau naikin, biasanya ada yang jualan, banyak yang jualan. Nah itu kenapa friend dari kemarin itu nggak naik-naik, karena di sini sudah banyak yang punya barang. Terus kalau bandarmologinya, dia ada akumulasi dari periode 5 hari itu ada akumulasi. Tapi hariannya, satu hariannya itu distribusi, masih distribusi. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat lah dia diakumulasi lagi, atau besok minggu depan gitu dia diakumulasi lagi. Kalau misalnya teman-teman nggak sabar ya, harusnya CL sih kalau misalnya dia tutupan di bawah 113. Itu kalau saya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau CL ya average aja nanti di area 105 sampai 110. 2 kali lipat atau 3 kali lipat biar kejemput. Biar cepat kejemput. Oke. Selanjutnya ada zinc. Zinc mana? Oh ini. Zinc belum menarik, dan zinc ini kan apa ya? Ada yang bilang juga zinc ini saham repo ya. Jadi dia volumenya besar, selalu seperti ini, volumenya rapi, naiknya di situ-situ aja, nggak terlalu banyak naik gitu kan. Turunnya juga dia selalu ditahan di area 136 sampai 137 lah. Nih di area sini. Turunnya itu di area sini 136. Punya di berapa nih? Jing 150. Waduh, agak tinggi. Dan kenapa tidak di average? Tungguin aja kalau misalnya dia di area 134 dan dia ada pantulan itu, misal dia di bawah turun dulu nih di bawah 134. Gampangannya 130 lah. 130 sampai 134 gitu kan. Di bawah turun ke area situ, dan di situ ada mulai banyak yang ambil gitu. Silakan teman-teman ikutan ambil untuk menurunkan harga average kita. Nah, usahakan harga average kita itu harus di bawah garis MA20-nya. Nah, ini secara stokastik dia sebenarnya sudah mengarah ke bawah menuju ke oversold. Jadi kemungkinan dia masih akan ada penurunan, atau dia sideways di area-area sini. Di area-area sini ya. Nanti pas dia mulai golden cross lagi baru dia ngegas lagi kayak gini. Nih, dari sini kan. Dia di sini golden cross terus mulai ngegas naik. Tapi dia ngegas naiknya juga nggak terlalu banyak. Jadi menurut saya sebaiknya teman-teman average biar kalau dia naik cepat kejemput. Ya paling target awalnya ke sini dulu lah, 140 sampai 144. Itu target kalau dia naik. Kalau misalnya break ya 149 sampai 152. Oke, itu untuk zinc. Selanjutnya ada Demas. Demas sedang berada di area supportnya. Nah, kalau teman-teman mau memanfaatkan ini bisa kita jadikan buy on support, BOS. Nah, kalau misalnya punya di 214, sebaiknya di average di area ini. Di area sekarang lah, di area harga-harga sekarang itu silakan di average. Jadi biar harga average kita turun gitu kan. Karena kalau misalnya kita tidak mau average ya paling kita harus mempertebal kesabaran kita, karena kita nggak tahu nih berapa lama dia akan ditahan di area sini. Kalau dia naik juga nggak terlalu nggak terlalu banyak naiknya, juga masih terbatas gitu kan, nggak kayak gini. Ini kemarin sempat break gitu kan, kayak mau uptrend tapi ternyata di bawah turun lagi. Dan secara stokastik memang dia sudah oversold. Jadi teman-teman
Mending mulai mulai cicil average di area sini, area sekarang. Itu Demas yang punya di 214. Selanjutnya ada BBYB. BBYB. BBYB ini menarik ya. Dia kemarin naik kencang. Terus di sini dia masih naik. Hari berikutnya dia di bawah merah, turun, dan habis itu naik. Terus di sini naik lagi, ini merah, turun. Apakah dia besok akan naik lagi? Sebenarnya kita belum tahu. Cuman kalau secara volume candle di sini sudah banyak yang buang, tapi di sini kalau kita lihat perbandingannya, di sini masih ada yang ambil juga di area 615 sampai 635. Ini masih ada yang ambil, masih ada yang nahan. Mudah-mudahan, dan dia hari ini ditahan juga di area 615. Mudah-mudahan dia nggak dibawa turun dulu. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya dia besok turun juga paling turunnya ke area sini. 585 sampai 600-an. Kalau misalnya teman-teman mau iseng masuk, ya silahkan masuk dari area situ. Tapi kalau misalnya teman-teman punya di 620, ya diemin aja lah. Ini kayak bau-bau punyanya Om Steph nih. Tadi ngambil di 620. Paling ya disitulah nanti ngambil lagi di area 585 sampai 600. Syukur-syukur bisa dapat di bawah. Kalau dapat di bawah sebenarnya malah was-was juga. Karena dia di sini kan stokastik juga sudah mulai mengarah ke dead cross. Tapi siapa tahu kan besok ditarik lagi. Seperti biasa. Kita lihat bandar-bandaranya. BBYB. Tuh, distribusi, masih distribusi, tapi di sini asing baru hari ini distribusi, 2 hari ini distribusi dia. Tapi nggak terlalu banyak ya. Kalau dibandingin sama akumulasinya, dia masih banyak akumulasinya. Mudah-mudahan dia besok seperti kebiasaan dia habis merah 2 kali itu kan. Cocokologi aja kita. Habis merah 2 kali dia ditarik naik. Nah, kita coba pakai Fibonacci. Fibonacci retracement. Kita tarik dari swing low di sini ke swing high sini. Nah, dia masuk ke area 236. Kalau dia besok turunnya paling ke area sini lah. 575 sampai ke 600-an. Nah, itu. Mudah-mudahan dia dari area situ dia mantul lagi dan melanjutkan kenaikannya. Oke. Selanjutnya ada MLPT. MLPT masih oke kalau menurut saya. Dia masih up kok, masih belum ada tanda-tanda turun juga. Dia masih oke. Dan hari ini naik dan volumenya juga lumayan hari ini. Bisa kita lihat juga. Secara stokastiknya juga masih fine saja gitu kan. Masih mengarah ke atas. Kemungkinan dia masih akan melanjutkan kenaikannya. Targetnya kemana? Targetnya paling ke sini dulu, ke area sini 4350. Nah, 4350 sini. Kalau misalnya punya di 3740 ya santai aja, bisa ditinggal tidur. 3740 ya santailah, bisa ditinggal tidur. Targetnya ke sini dulu. Ke 4330 sampai kalau misalnya dia break berarti lanjut ke 4700-an. Oke. Itu untuk MLPT. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau ngambil ya tunggu aja dia koreksi lah. Koreksinya paling area sini 3690 sampai ke 3890. Itu lebih aman daripada kita ngejar yang sudah naik gitu kan. Oke, selanjutnya ada PMMP. PMMP hari ini ngegas lagi. Nah, ini saham-saham kayak gini karakternya naik kenceng, turun merah 2 kali, naik lagi, kenceng lagi. Ini turun 2 kali, kenceng lagi. Apakah dia besok akan
turun lagi gitu kan. Kita belum tahu. Kemungkinan dia masih bisa seperti ini. Dia naik dulu baru dibawa koreksi. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya silahkan aja ambil, ya dipantau dulu besok. Kalau misalnya dia besok opennya langsung gap up gitu kan, teman-teman maksimal ngambilnya di 470 itu menurut saya di area situ. Tapi kalau misalnya ternyata dia gap up-nya sampai ke 480 kayaknya sih nggak mungkin ya, nggak mungkin lah kayaknya, paling ke 470-an kalau misalnya dia gap up gitu kan. Tapi kalau secara candle memang bagus, hanya saja dia volumenya belum gede nih, belum gede volumenya. Jadi harap bersabar gitu kan, nunggu volume gede baru dia bisa ngacir kencang. Dan di sini stokastiknya juga kita lihat golden cross. Mudah-mudahan dia besok lanjut dulu, naik dulu gitu kan. Ini dia udah ATH kah? Oh ya, dia udah all time high. Nah, kalau misalnya kita lihat target-target saham-saham yang all time high, ya kita coba pakai extension ya. Teman-teman barangkali ada yang bisa lebih tahu gitu, lebih paham mengenai extension, bisa silahkan koreksi saya kalau saya cara nariknya salah gitu kan. Nah, dia paling besok ke area sini 470-an dulu kan, 470 gitu. Terus kalau misalnya break ya ke area 480 sampai 490 itu. Kalau misalnya masih break ke area 504. Oke, itu untuk PMMP. Selanjutnya ada BHIT. BHIT hari ini naiknya berapa persen? 8%, lumayan. Entah apa ini, satu grup kompak semua gitu kan, naik semua. Ya meskipun volumenya nggak terlalu besar banget gitu, tapi cukup untuk menaikkan barang ini. BHIT punya di 89. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut naik ke 89. Kalau misalnya dia besok naik, targetnya ya ke sini, ke area sini 97, 95 sampai 97. Mudah-mudahan sampai dulu ke situ baru dia turun lagi gitu kan. Jadi teman-teman yang punya di 89 bisa kejemput dulu gitu. Besok dipantau aja, kalau misalnya dia dari pagi sudah ngegas. Kalau yang belum punya, ngambilnya paling ya maksimal di 88 lah, 88 sampai 90 lah. Itu lebih aman daripada kita naik tinggi gitu kan, 96 gitu kan. Udah naik, belum terkonfirmasi break ini, ternyata kita udah naik gitu. Udah ambil ya. Itu resiko. Oke. Itu untuk BIT. Kita lihat bandaranya. Hari ini akumulasi tapi kecil banget ya. Hari ini akumulasi kecil gitu kan, takutnya dia hanya sesaat aja. Ya, kalau kita lihat di sini banyak yang buang, dan di sini ada MG, AK, CP, GR, AT. Hati-hati sama MG, takutnya suka ngeguyur dia kan. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan dia besok masih ditarik naik dulu baru diguyur gitu kan, teman-teman sempat keluar dulu. Itu untuk BHIT. Selanjutnya ada BBYB kan tadi udah ya. BBYB average 615 ya diemin aja, bisa dilihat tadi ya yang di sebelumnya, bisa silahkan. Kalau misalnya dia besok turun lagi ke area 585 sampai 600, di average aja. Itu untuk BBYB yang punya di 615. Selanjutnya ada ABA, Mahaka Media. ABA naik kencang selama 2 hari ini. Tapi teman-teman harus hati-hati, ini di sini dia stokastiknya sudah dead cross. Ya meskipun dia naik kencang ya, dia naiknya perlahan sih kemarin. Terus 2 hari ini baru dia naik kencang. Secara volume juga dia masih besar. Jadi besok kemungkinan dia masih akan ada kenaikan lagi. Apakah dia sudah all time high? Belum. Nah, dia hari ini kan nggak kuat ini ya, nggak kuat break area sini kan. Ini nih, aduh kecil banget. Dia ada resistnya di sini. Dia mencoba break tapi nggak kuat. Kemungkinan dia besok akan dicoba lagi untuk menembus. Kalau misalnya dia
tembus area 384, dia bisa naik lagi ke 450 sampai 500. Itu targetnya. Tapi kalau kita lihat dari secara stokastik gini kan dia sudah dead cross ya, takutnya dia besok koreksinya paling ya ke area sini lah. 336 sampai 354. Itu kalau misalnya yang mau ngambil. Tapi kalau misalnya dia turun lagi di bawah 322, di 320 kita bisa CL dulu. Keluar dulu. Aba punya di 385. Tungguin aja kalau misalnya dia koreksi kan. Dia misalnya turun ke area 322 gitu kan. Silahkan di average biar average kalian lebih rendah. Kalau secara tren sih dia naiknya perlahan, jadi kemungkinan sih menurut saya nggak dibanting sadis lah ya. Itu untuk aba. Oke, udah semua ya, udah di ini semua. Oke, saya rasa cukup itu dulu sesi analisa bareng Uncle kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa jadi referensi dan barangkali ada yang bisa dijadikan untuk pantauan besok. Silahkan aja ditonton aja semua gitu kan, dilihat potensinya seperti apa. Kalau misalnya kita mau masuknya di mana, jadi bisa punya pandangan gitu kan. Jangan beranggapan analisa saya benar 100% dan jangan juga bilang analisa saya salah 100% gitu kan, karena memang nggak ada analisa yang benar-benar 100% benar gitu. Jadi itu aja untuk sesi analisa bareng Uncle hari ini. Sampai ketemu di sesi analisa bareng Uncle berikutnya. Untuk teman-teman yang masih belum bergabung dan ingin bergabung, silahkan klik linknya di deskripsi saya cantumkan ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.